Selamat sore Pak Ketua DPD PKSND, Pak Khairul Anwar. Saya mau tanya ini sebelumnya itu kan PKS sudah mengantongi SK untuk mengusung paket Gadijo Baleti. Nah, ini apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh partai untuk memenangkan pasangan ini di pilkada ini? Baik, terima kasih. Jadi setelah kita DPD PKS Kabupaten ND menerima SK dari DPP, selanjutnya DPD PKS Kabupaten ND tentunya melakukan rapat-rapat koordinasi, baik itu lintas partai ataupun di internal. Hari-hari ini kita sedang melakukan koordinasi dengan DPC-DPC di 21 kecamatan dan juga di struktur DPD PKS Kabupaten ND. Selain juga ke struktur dan juga kader. Tentunya setelah kita mendapatkan SK dari DPP, PKS bergerak bersama PAN, tentunya juga dengan Golkar, agar kerja-kerja kita ini terus berjalan. Kita hari ini tidak berhenti. Setelah mendapatkan SK, mendapatkan kepastian, kita terus melakukan komunikasi, silaturahmi, dan hari ini tadi juga kita sudah melakukan beberapa silaturahmi ke beberapa kecamatan seperti itu. Nah, berarti ini akan segera turun ke lapangan ya? Iya, kita sudah membuat beberapa jadwal, entah itu di internal partai maupun juga dengan paket, begitu. Baik Pak Damran maupun Pak Lori, kita sudah melakukan komunikasi by telepon, dan mudah-mudahan 1-2 hari ini juga kita akan melakukan pertemuan untuk segera berjalan di lapangan dan melakukan sosialisasi seperti itu. Nah, ini muncul pertanyaan juga. Ini kan kalau misalkan belum genap nih, masih 2. Nah, sering sekali KE bilang itu ada formasi 4-1-1. Nah, yang 4 ini belum. Ini bagaimana harapan KE? Kita di PKS meyakini bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Pak Lori dan Pak Damran terkait dengan 4 kursi dari Golkar itu, kita yakin mudah-mudahan akan segera merapat. Kita mengikuti prosesnya karena bahwa di Golkar sudah menyatakan bahwasanya setelah survei terakhir nanti akan mengeluarkan rilis terkait dengan SK. Namun penjelasan dari Pak Lori sendiri bahwasanya Golkar itu cuma hari ini ada 1 nama, setelah Om Heri dan Pak Dr. Domi kemarin tidak ikut di proses. Kita berpikir punya keyakinan yang sangat terkait dengan formasi 4-1-1 itu akan bisa kita dapatkan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Masih dengan pertanyaan sama, KE, PAN juga mengantongi SK untuk mengusung paket Gadijo Baleti di Pilkada ND 2024. Nah, setelah mengantongi itu, apa rencana-rencana strategis yang dilakukan oleh DPD PAN ND? Berkaitan dengan dukungan PAN terhadap paket Lori Gadijo bersama kader kami Damran Ibeliti, sudah kita ketahui bersama, SK sudah dikantongi. Kita sudah mendapatkan SK resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, sehingga dengan SK tersebut kita mengharapkan terus didukung oleh PKS juga yang sekarang sudah bergabung dan telah resmi juga mengeluarkan SK, sehingga harapan kami ke depan supaya Golkar secepatnya mendapatkan SK, mengeluarkan SK juga untuk paket Gadijo Baleti ini, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau teka-teki yang besar lagi di masyarakat, isu-isu yang tidak valid. Karena memang juga terbukti sampai hari ini Golkar belum mengeluarkan SK, walaupun secara internal Golkar kita tahu bersama dia tidak membuka pendaftaran, dia hanya mendukung 1 paket, dan sekarang sedang kita ketahui bersama hanya Pak Lori Gadijo. Terus di PAN dengan yakin sekali bahwa Golkar itu di Pak Lori, sehingga PAN berani mengeluarkan SK. Dengan SK yang dikeluarkan oleh DPP, kami di tingkat DPD ya terus melakukan konsolidasi dengan seluruh
kekuatan partai, mesin partai di tingkat kecamatan, DPC dan DPRD di tingkat ranting untuk memenangkan paket ini. Dan ini kerja-kerja kami yang beberapa hari ini setelah mendapatkan SK itu, kami terus melakukan koordinasi, konsolidasi dengan semua kader partai, pengurus partai di tingkat sampai ke tingkat ranting. Dan ini juga tadi juga kami berpulang, kami konsolidasi dengan beberapa DPC kami di Polowaru, di Kelimutu, di Soko tadi kami sudah balik untuk terus melakukan penguatan-penguatan untuk memenangkan paket Gadijau Beliti. Baik, terima kasih banyak.